Halo, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita gali lagi materi dari Anda, dari buku Fascinate, karya Sally Hogshead. Fokus kita sekarang salah satu dari 7 pemicu fascinasi, yaitu mistik atau misteri. Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya sesuatu yang penuh teka-teki, yang jawabannya nggak jelas, itu kok bisa menarik banget? Apa tujuannya? Itu dia, pertanyaan bagus. Karena misteri ini, menurut buku ini ya, bukan cuma soal rasa ingin tahu biasa aja. Ini tuh alat persuasi yang, wah, kuat banget. Sesuatu yang misterius bisa bikin kita tertarik, bahkan pada hal yang mungkin awalnya kita nggak suka atau nggak ngerti gitu. Menarik ya. Justru ketidakpastiannya itu yang megang peran. Betul, justru itu. Jadi, yuk kita coba bedah bareng gimana sih misteri ini bekerja dan gimana merek atau ya siapa aja bisa pakai ini. Oke, siap. Jadi kalau dari Hogshead, inti misteri ini apa sebenarnya? Intinya tuh memikat lewat pertanyaan yang belum kejawab. Jadi dikasih info sedikit. Cukup buat narik perhatian, tapi ditahan sebagian besar infonya. Biar penasarannya itu wah, tumbuh terus. Oh. Akarnya ini, kata penulisnya, sama kayak pemicu nafsu atau lust. Ada dirasa nggak puas. Kita pengen tahu lebih, tapi ditahan. Kayak lihat trik sulap lah. Iya. Begitu tahu triknya udah nggak seru lagi ya. Nah, persis. Keajaibannya hilang gitu aja. Oke. Jadi kuncinya di menahan informasi itu ya. Nah, taktik pertamanya kan katanya memicu rasa penasaran. Contohnya Jägermeister itu gimana tuh? Kan minumannya, ya gitu deh rasanya, tapi kok populer? Justru itu, rasanya yang katakanlah unik itu jadi bagian dari misterinya. Ditambah lagi pemasarannya kan sengaja tuh kayak ngebiarin rumor-rumor liar berkembang. Soal bahan-bahannya ada ini itu, darah rusak lah, opium lah. Walau ya nggak benar. Serius? Dibiarin aja gitu rumornya? Iya, misteri soal bahan dan efeknya ini yang bikin minuman ini jadi keren gitu di kalangan tertentu. Mungkin mereka nggak terlalu suka rasanya, tapi suka sama cerita di baliknya. Suka apa kata minuman itu tentang diri mereka. Oh, benar juga ya. Jadi bukan produknya semata, tapi narasinya, gitu. Kayak teori konspirasi atau kasus kematian selebritis yang nggak kelar-kelar dibahas karena kita nggak tahu pasti ya. Tepat sekali. Misteri itu hidup di area abu-abu, di ketidakpastian. Contoh lain di buku ini, film Blair Witch Project. Itu kan meledak banget. Oh iya, ingat. Nah, itu kan karena penonton dibuat ragu. Ini beneran kejadian atau film doang sih? Itu dia bahan bakarnya. Oke, masuk akal. Terus taktik kedua, menahan informasi dan bangun mitos. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini lebih dari sekedar nggak ngasih tahu. Ini aktif menyembunyikan dan membangun cerita di sekitarnya. Contoh paling gampang ya, Coca-Cola. Resep rahasianya itu ya, yang merchandise 7X. Betul. Itu kan disimpan di brankas bank dari tahun 1925. Terus ada mitosnya lagi, cuma 2 eksekutif yang tahu. Itu pun masing-masing cuma setengah resep. Beneran cuma mitos atau gimana tuh? Ya, intinya perusahaan membiarkan cerita itu berkembang. Bukan cuma buat jaga rahasia dagang, tapi ini ngebangun aura. Wah, eksklusif, istimewa, nilainya jadi kayak nggak terhingga gitu. Nggak cuma di produk ya berarti. Disebut juga soal pemain poker profesional. Iya, itu contoh bagus juga. Mereka kan ahli banget tuh baca tells, sinyal-sinyal kecil dari lawan. Kedipan mata, gerak tangan, apa aja. Sambil mereka sendiri berusaha keras nggak ngasih tells ya. Nah, justru itu. Kemampuan mereka menahan informasi, ekspresi gerakan itu kunci menangnya. Jadi intinya, informasi belak-belakan itu lawan dari misteri. Jadi mending pakai cerita ya, daripada fakta. Iya, bangun legenda, bangun semacam pengetahuan internal gitulah di sekitar merek atau pesan Anda. Itu yang bikin misterius. Lalu taktik ketiga, batasi akses. Ini kayak klub malam eksklusif yang ada tali bludrunya itu. Haha, persis. Analogi yang pas banget. Bikin orang yang di dalam merasa spesial. Otomatis, yang di luar jadi makin pengen masuk. Karena terbatas, jadi kelihatan berharga gitu ya. Betul. Keterbatasan akses itu sendiri yang ngebangun persepsi nilai dan eksklusivitas. Tapi, ada batasannya dong ya. Di buku ini kan ada peringatan soal buzzkill. Apa tuh maksudnya? Nah, ini penting. Buzzkill itu ya kayak perusak suasana lah. Momen ketika semua misterinya hancur. Gara-gara apa tuh biasanya?
Gara-gara terlalu cepat ngasih tahu rahasianya. Atau semua pertanyaan dijawab tuntas. Pesonanya langsung hilang, plek. Dan susah banget dibangun lagi. Misteri itu rapuh, jadi mesti dijaga baik-baik. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, misteri itu dibangun dengan mancing rasa ingin tahu, terus tahan informasi kunci sambil bangun cerita yang menarik, plus bikin eksklusif dengan membatasi akses. Gitu ya? Iya, 3 pilar itu. Penasaran, rahasia, dan eksklusivitas. Kuncinya di keseimbangan. Kasih petunjuk cukup biar orang tertarik, tapi jangan pernah kasih jawaban penuh. Kekuatannya justru di pertanyaan yang, ngegantung itu. Bener juga ya. Nah, ini mungkin jadi pemikiran penutup nih buat Anda yang lagi dengerin. Di zaman sekarang yang rasanya semua serba terbuka, semua informasi gampang diakses. Kira-kira kerahasiaan atau mungkin ketidaktahuan yang dikelola dengan pintar, itu malah jadi aset berharga nggak sih? Dan gimana caranya kita bisa mungkin nerapin sedikit elemen misteri ini dalam cara kita komunikasi? Menarik untuk direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di eksplorasi berikutnya.